atau morfofonemik. Kajian morfofonemik tidak dibicarakan dalam tataran fonologi karena masalahnya baru muncul dalam kajian morfologi. Ramlan menyatakan, morfofonemik mempelajari perubahan-perubahan fonem yang timbul sebagai akibat pertemuan morfem satu dengan morfem yang lain. Sedangkan Krida Laksana mendefinisikan bahwa proses morfofonemik adalah peristiwa fonologis yang terjadi karena pertemuan morfem dengan morfem. Morfofonemik merupakan proses perubahan-perubahan fonem yang timbul dalam pembentukan kata akibat dari pertemuan antara morfem satu dengan morfem yang lain, seperti kata membaca yang terdiri dari dua morfem, yaitu morfem men dan morfem baca, yang terjadi akibat pertemuan kedua morfem itu. Morfem asal atau n pada morfem men berubah sehingga men menjadi yang tadinya men berubah menjadi mem. Perubahan fonem yang terjadi itu tergantung pada kondisi bentuk dasarnya atau dasar kata yang diikutinya. B. Jenis perubahan morfofonemik. A. Pemunculan fonem. Adanya munculnya fonem atau bunyi dalam proses morfologi yang pada mulanya tidak ada. Contohnya, proses penyembuhan prefiks me pada kata dasar baca, maka akan memunculkan bunyi sangau m yang awalnya tidak ada, seperti contohnya me tambah baca menjadi membaca, hari dan an menjadi harian. B. Pelepasan fonem adalah hilangnya fonem dalam suatu proses morfologi, misalnya dalam proses penyembuhan prefiks ber pada kata dasar renang, yang mana bunyi r yang ada pada prefiks ber dilesapkan. Contohnya, ber kata dasarnya renang menjadi berenang, pasar plus raya menjadi pasaraya. C. Peluluhan fonem adalah luluhnya sebuah fonem serta disenyawakan dengan fonem yang lain dalam suatu proses morfologi, misalnya dalam penyembuhan prefiks me dan prefiks pe. Contohnya, me dan sikat menjadi menyikat, pe dan sikat menjadi penyikat. D. Perubahan fonem adalah berubahnya suatu fonem atau sebuah bunyi akibat dari terjadinya proses morfologi, misalnya dalam penyembuhan prefiks ber fonem r menjadi i. Contohnya, mohon maaf, maksudnya fonem r berubah menjadi l. Contohnya, ber dan ajar menjadi belajar. Kemudian ter dan anjur berubah menjadi terlanjur. E. Pergeseran fonem adalah berubahnya posisi sebuah fonem dari satu suku kata ke dalam suku kata yang lain, misalnya dalam penyembuhan sufiks i dan am. Contoh, lompat dan i menjadi lompati, jawab tes an menjadi jawaban. C. Morfofonemik dalam pembentukan kata dalam bahasa Indonesia. Morfofonemik dalam pembentukan kata bahasa Indonesia yang utama dalam proses afiksasi, sedangkan dalam proses reduplikasi dan komposisi hampir tidak ada. Dalam proses afiksasi pun yang utama hanya dalam prefik ber, prefik me, prefik pe, prefik per, konfik pe-an, konfik per-an, dan yang terakhir sufiksasi an. Prefiksasi ber. Morfofonemik dalam proses penyembuhan prefik ber dapat berupa: pertama, pelepasan morfem r pada prefik ber, contohnya ber dengan kata dasar ragam menjadi beragam. 2. Perubahan fonem r pada prefik ber menjadi fonem l, contoh ber dengan kata dasar ajar menjadi belajar. Ketiga, pengekalan fonem r yang terdapat prefik ber, contohnya ber dengan kata dasar obat menjadi berobat. Prefiksasi me termasuk konflik mekan. Yang pertama, pengekalan fonem di sini artinya tidak ada yang dilepaskan. Hal ini terjadi jika bentuk dasarnya diawali dengan r, l, w, y, m, n, n, g, dan n, y. Contohnya, me dengan kata dasar rawat menjadi merawat. Kedua, penambahan fonem, yaitu penambahan fonem nasal m, n, ng, dan nge. Penambahan fonem nasal m terjadi jika bentuk dasarnya dimulai dengan konsonan b dan f. Contohnya, me dengan kata dasar baca menjadi membaca. Ketiga,
Peluluan fonem terjadi jika prefix me diimbuhkan pada bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan bersuara S, K, P, dan T. Dalam hal ini, konsonan S diluluhkan dengan nasal NY, konsonan K diluluhkan dengan nasal NG, konsonan P diluluhkan dengan nasal M, dan konsonan T diluluhkan dengan nasal N. Contohnya, me dengan kata dasar susut menjadi menyusut. Prefiksasi pe dan konfiksasi pean. Morfofonemik dalam proses pengimbuhan dengan prefiks pe dan konfiks pean sama dengan morfofonemik yang terjadi dalam proses pengimbuhan dengan me. Pertama, pengekalan fonem, yaitu tidak ada perubahan fonem dapat terjadi jika bentuk dasarnya diawali dengan konsonan R, L, Y, M, N, NG, dan NY. Contoh, pe dengan kata dasar latih menjadi pelatih, sedangkan jika dengan konfiks pean menjadi pelatihan. Kedua, penambahan fonem, yaitu penambahan fonem nasal M, N, NG, dan NGE antara prefiks dan bentuk dasar. Penambahan fonem nasal M terjadi jika bentuk dasarnya diawali oleh konsonan B, seperti kata dasar baca dengan prefiks pe menjadi pembaca, dengan konfiks pean menjadi pembacaan. Ketiga, peluluhan fonem terjadi jika prefiks pe atau mean diimbuhkan pada bentuk dasar yang diawali dengan konsonan yang bersuara S, K, P, dan T. Contoh, kata dasar saring dengan prefiks pe menjadi penyaring, dengan konfiks pean menjadi penyaringan. Prefiksasi per dan konfiksasi peran. Morfofonemik dalam pengimbuhan prefiks per dan konfiks peran yaitu: pertama, pelepasan fonem R terjadi apabila bentuk dasarnya dimulai dengan fonem R atau suku katanya ER. Contoh, per dengan kata dasar ringan menjadi peringanan. 2. Perubahan fonem R menjadi L yang terjadi jika bentuk dasarnya berupa kata yang berawalan A. Contohnya, ajar, dengan konfiks peran menjadi pelajaran. 3. Pengekalan fonem R yang terjadi jika bentuk dasarnya bukan yang disebutkan tadi. Contohnya, per dengan kata kaya menjadi perkaya. Terakhir, sufiksasi an. Pemunculan fonem, ada 3 fonem yang dimunculkan dalam pengimbuhan ini, yaitu fonem B, fonem Y, dan fonem glotal. Pertama, pemunculan fonem B dapat terjadi jika sufiks an diimbuhkan pada bentuk dasar yang berakhiran dengan vokal U. Contohnya, kata pandu, dengan sufiks an menjadi panduan. Contoh pemunculan fonem Y dapat terjadi jika sufiks an itu diimbuhkan pada bentuk dasar yang berakhiran dengan vokal I. Contoh, kata hari plus an menjadi harian. Pemunculan fonem glotal dapat terjadi jika sufiks an itu diimbuhkan pada bentuk dasar yang berakhiran dengan vokal A. Contohnya, 2 plus an menjadi duaan. Kedua, pergeseran fonem, yaitu terjadi jika sufiks an itu diimbuhkan pada bentuk dasar yang berakhiran dengan sebuah konsonan. Dalam pergeseran ini, konsonan bergerak membentuk suku kata baru dengan sufiks an. Contoh, jawab plus an menjadi jawaban. Prefiksasi ter. Morfofonemik dalam proses pengimbuhan dengan prefiks ter dapat berupa: pertama, pelepasan fonem yang dapat terjadi jika prefiks ter itu diimbuhkan pada bentuk dasar yang dimulai dengan konsonan R. Contoh, kata rasa dengan prefiks ter menjadi terasa. Kedua, perubahan fonem R pada prefiks ter menjadi fonem L yang terjadi jika prefiks ter itu diimbuhkan pada bentuk dasar. Contoh, kata anjur dengan prefiks ter menjadi terlanjur. Ketiga, pengekalan fonem R pada prefiks ter tetap menjadi R jika prefiks ter itu diimbuhkan pada bentuk dasar yang bukan tersebutkan tadi. Contohnya, kata dengar dengan prefiks ter menjadi terdengar. D. Bentuk bernasal dan tak bernasal. Hadir dan tidaknya bunyi nasal tidak selamanya mengikuti kaidah morfofonemik, tetapi hadir dan tidaknya bentuk nasal dalam pembentukan kata bahasa Indonesia sangat erat berkaitan dengan tipe verba. Dalam bahasa Indonesia ada 4 macam tipe verba. Dalam kaitannya,
dengan proses nasalisasi. Keempat itu yaitu pertama verba berprefix me, termasuk verba konfigme kan dan konfigme i. Kedua, verba berprefix me i dengan pangkal per, perkan, dan per i. Verba berprefix ber dan verba dasar tanpa afiks. Nasal tidak akan muncul jika bentuk dasarnya mulai dengan fonem L, R, W, Y, M, N, Y, atau NG. Contohnya, meloncat, pelompat, peloncatan. Atau muncul nasal M jika bentuk dasarnya mulai dengan fonem B, P, dan F. Contohnya, membina, pembina, dan pembinaan. Akan muncul nasal N jika bentuk dasarnya mulai dengan fonem D atau T. Contohnya, kata dasar dengar menjadi mendengar, pendengar, pendengaran. Kata dasar tentu, menentukan, menentu, dan lain-lain. Akan muncul nasal NY jika bentuk dasarnya mulai dengan fonem S, C, dan J. Contohnya, kata sambut menjadi menyambut, penyambut, penyambutan. Kata coblos menjadi menyoblos, menyoblos. Kata jual menjadi menjual dan penjual. Akan muncul nasal NG jika bentuk dasarnya diawali dengan fonem K, G, H, K, H, A, I, U, E, atau O. Contohnya, kata dasar kirim menjadi mengirim, pengirim, pengiriman. Dan akan muncul nasal NGE jika bentuk dasarnya berupa kata eka suku yang terdiri dari satu suku. Contohnya, bom menjadi mengebom. 2. Kaitannya dengan upaya pembentukan istilah dalam peristilahan olahraga sudah ada istilah petinju yang diturunkan dari verba petinju sebagai suatu profesi yang berbeda dengan bentuk peninju yang bukan menyatakan profesi dan banyak istilah-istilah lain. 3. Kaitan dengan upaya semantik untuk memberi makna tertentu bentuk yang seharusnya tidak bernasal diberi nasal. Misalnya bentuk mengkaji akan menjadi mengaji jika dalam arti membaca Al-Quran. Bentuk pengrajin dalam arti usaha kegiatan di rumah. Sementara itu, tanpa perbedaan semantik pasangan kata dengan puluhan fonem awal, bentuk dasar dengan yang tanpa pelabuhan lazim itu digunakan oleh orang secara bersaingan. Contohnya, kata mensukseskan kita sebut dengan menyukseskan. Sekian yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.